Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para mahasiswa sekalian dari kelas Kesos 1A, Kesos 1B, Kesos 1C, BPI 1C, dan BPI 1D. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah fikih. Sekarang ini adalah perkuliahan ke-9 dengan tema Munakahat 1. Munakahat sebetulnya ada dua, ya. Munakahat 1 dan Munakahat 2. Munakahat 1 tentang pernikahan itu sendiri, sedangkan Munakahat 2 tentang talak. Yang Munakahat 2 atau tentang talak sudah menjadi tugas salah satu kelompok dari seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah fikih ini, ya, untuk kelompok tertentu tentu. Jadi sekarang yang akan kita bahas adalah Munakahat 1. Munakahat 1 itu akan membahas masalah pengertian nikah, hukum nikah, rukun nikah, kemudian wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, dan yang terakhir adalah kewajiban suami dan istri. Yang pertama mengenai pengertian nikah. Pengertian nikah menurut bahasa adalah ada dua. Pertama, nikah itu, an-nikah itu sinonimnya ad-dhammu. Ad-dhammu itu artinya bersatu atau berkumpul. Kemudian yang kedua, arti nikah menurut bahasa yang kedua adalah al-wat'u. Al-wat'u itu artinya hubungan suami istri atau hubungan seksual. Ini pengertian nikah menurut bahasa. Sedangkan pengertian menurut istilah adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan menggunakan lafaz nikah, tazwij, atau artinya. Jadi hukum pengertian nikah menurut istilah ialah akad yang menghalalkan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan menggunakan lafaz nikah, misalnya ankahtuka, atau menggunakan lafaz tazwij, zawajtuka, gitu, atau artinya, ya, dalam bahasa lain, misalnya dalam bahasa Indonesia. Itu pengertian nikah menurut bahasa dan istilah. Yang kedua adalah hukum nikah. Para mahasiswa sekalian, nikah itu pada dasarnya adalah sunatullah. Sunatullah artinya Allah menciptakan laki-laki dan menciptakan perempuan. Kemudian yang laki-laki senang dengan perempuan dan yang perempuan senang dengan laki-laki. Itu artinya sunatullah. Oleh karena itu bisa dikategorikan awalnya itu hukum nikah itu boleh atau mubah, ya. Yang kedua, nikah itu juga adalah sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Karena Nabi Muhammad SAW melaksanakan nikah. Dalam pengertian nikah menurut sunnah Rasul itu nanti kemungkinan hukumnya bisa wajib dan bisa juga sunnah. Itu sekilas mengenai nikah ditinjau dari sunatullah dan dari sunnah Rasul. Di dalam fikih, hukum nikah itu ada 5. Yang pertama, nikah hukumnya wajib.
yaitu bagi orang yang sudah mampu, kemudian sudah punya pasangan, sehingga kalau dia tidak nikah dikhawatirkan terjerumus ke dalam dosa, maka hukum nikah menjadi wajib karena sudah mampu, pasangannya sudah ada gitu ya. Itu satu. Yang kedua, hukum nikah bisa menjadi sunnah bagi setiap orang yang sudah mampu. Setiap orang yang sudah mampu, nikah itu hukumnya sunnah. Karena pada dasarnya untuk nikah wajib dan sunnah ini memang karena nikah itu diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hukum nikah juga bisa haram bagi siapa? Yaitu bagi orang yang dapat membahayakan bagi pasangannya karena ada sakit atau ada karakter, tabiat yang buruk, sehingga kalau menikah berbahaya bagi pasangannya. Kemudian yang keempat, hukum nikah menjadi makruh. Sebabnya adalah karena yang bersangkutan belum mampu untuk menikah. Misalnya belum selesai kuliah, belum punya pekerjaan, boleh nggak nikah? Nikahnya boleh, tapi hukumnya makruh. Dan yang kelima, hukum nikah itu bisa mubah. Mubah itu artinya boleh. Boleh nikah, boleh tidak nikah. Nah, inilah tadi yang dijelaskan ya. Karena nikah itu sunatullah. Sunatullah artinya adalah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, yang laki-laki senang dengan perempuan dan yang perempuan senang dengan laki-laki. Oleh karena itu mereka laki-laki perempuan itu boleh menikah. Nah, itulah para mahasiswa sekalian hukum nikah yang 5. Kemudian yang ketiga adalah mengenai rukun nikah. Rukun itu adalah unsur-unsur yang harus ada sehingga nanti pernikahannya itu bisa terlaksana ya. Rukun nikah itu ada 5. Yang pertama suami, yang kedua istri, yang ketiga wali, yang keempat saksi, yang kelima ijab kabul. Itu rukun nikah yang 5. Masing-masing dari rukun itu ada syaratnya. Yang pertama adalah suami. Di dalam fikih, seorang suami itu harus beragama Islam. Harus beragama Islam. Jadi seorang perempuan tidak bisa menikah dengan non-muslim kalau dia beragama Islam. Yang kedua, laki-laki itu harus suami itu haruslah laki-laki ya. Haruslah laki-laki. Artinya tidak boleh suami itu dari kalangan perempuan atau banci gitu ya. Yang namanya suami ya harus laki-laki. Itu disebutkan dalam fikih seperti itu. Kemudian yang ketiga, laki-laki yang akan menikah itu harus sudah baligh. Anak-anak belum boleh tentu ya baligh. Nanti ada perbedaan hukum di negara masing-masing tentang baligh ya. Zaman sekarang menurut hukum perdata di Indonesia, baligh itu atau cakap hukum istilahnya itu 16 tahun ya, 16 tahun. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah harus berakal sehat. Jadi seorang suami itu haruslah berakal sehat. Jadi orang yang gila itu tidak memenuhi syarat untuk dinikahkan gitu ya. Itu mengenai syarat suami. Kemudian yang kedua, syarat istri. Syarat istri adalah nomor 1 beragama Islam. Khususnya untuk di Indonesia, syarat ini adalah ketat. Jadi laki-laki muslim nikah dengan wanita muslim. Di negara di Timur Tengah ya, itu ada kebolehan
syaratnya wanita itu beragama Islam atau ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Karena memang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa laki-laki boleh menikahi wanita yang beragama Islam atau ahlul kitab. Namun untuk di Indonesia itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, syarat menjadi istri itu adalah perempuan. Bukan laki-laki, bukan banci. Jadi namanya perkawinan sejenis dalam Islam itu tidak ada dan tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah harus balik. Ya, balik menurut hukum perdata tadi 16 tahun. Namun sekarang di masyarakat juga memiliki memiliki tradisi tertentu. Ada yang menikahkan setelah selesai sarjana, ada yang menikahkan setelah lulus SMA dan lain sebagainya ya. Tapi yang jelas harus sudah balik. Kemudian yang keempat juga berakal sehat. Perempuan juga harus berakal sehat. Jadi orang yang tidak berakal sehat tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang istri. Kemudian yang ketiga, rukun nikah yang ketiga adalah wali. Di dalam Islam dan di dalam fikih diatur bahwa perempuan itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Dia harus dinikahkan oleh wali. Wali itu adalah laki-laki dari pihak keluarga perempuan ya. Wali itu ada beberapa macam. Yang paling dekat kepada perempuan tentu ayahnya ya. Ayahnya, kemudian kakeknya ke atas. Kemudian saudara laki-lakinya baik kakaknya maupun adiknya, kemudian anak laki-lakinya, kemudian pamannya. Paman itu bisa jadi uwa atau mamang ya, paman itu wali. Jadi seorang perempuan harus dinikahkan oleh wali ya. Apa syaratnya wali? Wali itu syaratnya harus laki-laki. Oleh karena itu di dalam fikih nama wali, urutan wali itu tadi semuanya laki-laki. Ayah, kakek, saudara laki-laki atau kakak laki-laki atau adik laki-laki, anak laki-laki ya, cucu laki-laki dan seterusnya semuanya laki-laki. Jadi syaratnya yang menjadi wali harus laki-laki. Yang kedua syaratnya wali itu adalah harus orang yang dewasa. Harus sudah dewasa ya. Dan yang ketiga adalah seorang wali itu harus adil. Karena apa? Karena dia menjadi wali untuk kepentingan masa depan anak yang berada di bawah kewaliannya. Kemudian rukun yang keempat adalah saksi. Pernikahan harus disaksikan ya. Syaratnya saksi itu pertama adalah harus laki-laki ya. Saksi juga harus laki-laki atau satu laki-laki, dua perempuan begitu. Yang kedua syaratnya saksi itu harus orang dewasa. Harus sudah dewasa sama ya. Kemudian yang ketiga adalah saksi juga harus adil. Karena dia nanti akan ikut menentukan sah atau tidaknya akad nikah yang terjadi ya. Jadi bukan orang yang zalim ya. Jadi saksi itu syaratnya adalah laki-laki atau dua orang perempuan ya. Jadi harus dua orang kalau laki-laki. Kemudian harus adil. Dan kemudian yang kemudian mengenai muharramat. Muharramat itu adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Jadi tidak semua wanita boleh dinikahi. Ya. Tidak semua wanita boleh dinikahi. Jadi wanita yang haram dinikahi itu ada 3 kategori.
Yang pertama adalah karena nasab, karena hubungan darah. Yang kedua karena perkawinan. Yang ketiga karena susuan. Wanita yang diharamkan karena nasab adalah ibu kandung, kemudian nenek, jalur ke atas, kemudian anak kandung, kemudian cucu, kemudian saudara perempuan. Saudara perempuan di sini kakak perempuan dan adik perempuan. Kemudian saudaranya bapak. Saudaranya bapak itu bisa uwa, bisa bibi ya. Itu juga. Kemudian yang terakhir adalah saudara ibu. Saudara ibu juga bisa uwa, bisa bibi. Itu adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi karena nasab. Yang kedua, ada perempuan yang tidak boleh dinikahi karena perkawinan. Ya, ada 4 wanita yang tidak boleh dinikahi karena perkawinan. Yang pertama adalah mertua. Mertua itu berarti ibunya istri. Itu tidak boleh dinikahi tentu ya. Kemudian yang kedua adalah menantu. Menantu itu berarti istrinya anak. Itu masuk kategori yang tidak boleh dinikahi karena perkawinan. Kemudian ibu tiri. Ibu tiri itu berarti istrinya bapak. Istrinya bapak. Kemudian anak tiri. Anak tiri itu berarti anak bawaan dari istri. Ya, anak bawaan dari istri. Jadi wanita yang tidak boleh dinikahi karena perkawinan adalah 1 mertua, 2 menantu, ketiga ibu tiri, yang keempat anak tiri. Dan yang ketiga, kategori ketiga adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi karena susuan, yaitu ada 2. Pertama, saudara satu susuan. Saudara satu susuan itu kalau misalnya Anda pernah disusui oleh tetangga, kemudian tetangga itu punya, kalau Anda perempuan, tetangga itu ibu-ibu punya anak laki-laki sedang menyusui anaknya, kemudian kamu perempuan juga disusukan oleh ibu itu, maka kamu dengan anak dari ibu itu yang laki-laki itu adalah saudara satu susuan. Nanti kalau sudah besar tidak boleh nikah. Kemudian ibu susuan. Ibu susuan adalah tadi ibu yang menyusui ya. Apabila anak yang disusuinya laki-laki, nanti setelah dewasa dia tidak boleh menikahi ibu yang menyusuinya itu. Tuh, ini mengenai muharramat. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban suami dan istri. Para mahasiswa sekalian, laki-laki dan perempuan yang sudah nikah, laki-laki itu nanti menjadi suami, perempuan itu menjadi istri. Di situ ada status ya, ada posisi, dan kemudian itu juga akan menyebabkan timbulnya kewajiban ya. Kewajiban pertama dari seorang suami adalah memberi nafkah kepada istrinya, atau kewajiban materi ya. Kewajiban materi itu sebetulnya ada, pertama ada mas kawin ya, ada mas kawin ketika nikah. Kemudian setelah nikah ada kewajiban nafkah. Kemudian apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, ada perceraian, itu juga ada kewajiban harta yang namanya mut'ah, yaitu pemberian harta untuk menggembirakan, menghibur perempuan yang dicerai oleh suaminya. Jadi ada mas kawin, ada nafkah, ada mut'ah, kewajiban materi itu. Namun dalam suami istri tentu di sini adalah yang terutama itu nafkah dan mas kawin ya, nafkah dan mas kawin. Kemudian yang kedua, kewajiban suami yang kedua adalah muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf artinya memperlakukan istri dengan cara yang baik, Muasyarah bil ma'ruf. Itulah kewajiban suami kepada istri. Yang kedua adalah kewajiban istri.
Yang pertama, kewajiban istri itu adalah taat kepada suami dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama suami itu melaksanakan ajaran Islam dan memerintahkan perbuatan yang baik, maka istri itu wajib taat kepada suami. Kemudian yang kedua, melayani suami lahir dan batin. Tentu ini menjadi kewajiban istri juga, karena suami tadi telah memberikan kewajibannya juga kepada istri berupa nafkah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah menjaga harta dan kehormatan suaminya. Jadi di dalam rumah tangga, istri berkewajiban untuk menjaga hartanya, harta suaminya, dan juga menjaga kehormatan untuk suaminya. Nah, demikianlah para mahasiswa sekalian, kuliah kita pada hari ini tentang Munakahat 1. Yang dibahas tadi adalah pengertian nikah, hukum nikah, kemudian rukun nikah, kemudian muharramat, wanita-wanita yang haram dinikahi, dan yang terakhir adalah barusan kewajiban suami istri. Ya, para mahasiswa sekalian, setelah ini nanti akan di-share soal-soal yang menjadi tugas, ya. Silahkan dijawab. Soal-soal itu didasarkan kepada materi yang telah dibagikan dan juga didasarkan kepada video perkuliahan pada hari ini, ya. Selamat melaksanakan tugas. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.